Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Muhammad Abdul Khair, mahasiswa STIMIK Mercusuar dengan nomor induk mahasiswa 2155201731 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menampilkan atau mendemonstrasikan aplikasi sederhana yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Mobile Programming. Langsung saja ke aplikasi yang saya buat. Nah, di halaman awal atau di halaman home, tampilannya seperti ini. Terdapat logo STIMIK Mercusuar dan di bawahnya ada button mulai. Nah, ketika button mulai diklik, maka akan langsung menuju ke layout login. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu. Kita coba dengan username-nya admin, password-nya admin. Jika username dan password-nya benar, maka akan menuju langsung ke layout program menu. Nah, jika saat kita loginnya memasukkan username-nya salah, maka akan terjadi pemberitahuan username atau password salah. Maka kita bisa mengulanginya. Coba kita login. Nah, di dalam layout menu terdapat 4-6 button yang saya buat. Yang pertama ada button scroll view. Ketika scroll view diklik, maka akan menuju ke layout scrolling. Nah, layout scrolling yang saya buat berisi tentang penjelasan komponen komputer. Nah, kita bisa lihat, bisa dikebawahkan. Nah, kita kembali ke program menu. Yang kedua ada web view. Nah, ketika web view diklik, maka otomatis akan menuju layout utama Google, karena web view yang saya buat dilanjutkan ke web Google. Kita kembali lagi ke program menu. Yang ketiga ada kurikulum Vitae atau CP yang saya buat. Nah, ketika CP diklik, maka akan menuju ke layout kurikulum Vitae. Nah, di dalam layout kurikulum Vitae atau CP terdapat 3 fragmen, yaitu yang pertama fragmen biodata yang berisi tentang data diri saya, dari mulai nama, NIM, program studi, alamat, dan motivasi hidup. Yang kedua ada fragmen pendidikan. Nah, berisi tentang riwayat pendidikan saya yang dimulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Yang ketiga ada fragmen pengalaman kerja yang berisi tentang pengalaman kerja saya. Kita kembali ke program menu. Nah, yang keempat ada button sosial media. Ketika button sosial media diklik, maka otomatis akan menuju ke layout sosial media. Di layout sosial media terdapat beberapa button. Button tersebut berfungsi untuk memberikan
like, follow, atau kalau di YouTube itu di subscribe. Nah, contoh kita mencoba ke button IG saya Faris Muhammad 8, diklik maka akan menuju ke halaman profil Instagram saya. Sama dengan di YouTube, maka ketika YouTube diklik maka akan menuju ke channel saya, channel YouTube saya. Kita kembali ke program menu. Yang kelima ada menu button kalkulator. Nah, ketika kalkulator diklik maka akan menuju ke tampilan kalkulator. Nah, ketika angka 1 diisi misalkan 5, yang angka 2 5, kita operasikan kalkulator dengan tambah, maka 5 tambah 5 sama dengan 10. Ketika dikurang maka hasilnya 0, ketika dikali maka hasilnya 25, dan ketika dibagi maka hasilnya 1. Kita ke program menu. Yang terakhir ada activity bebas atau kategori bebas yang saya buat. Kategori bebas yang saya buat adalah konversi uang. Mari kita lihat layout konversi uang. Ketika diklik maka akan ke halaman layout konversi uang. Misalkan kita mempunyai uang 100.000, maka kita jika ingin tahu berapa 100.000 jika dikonversikan ke US dollar, kita pencet atau klik yang paling atas Rp ke USD, maka hasilnya 100.000 jika dikedolarkan maka 6,75 dolar. Misalkan jika ingin kita dikonversikan ke yen, kita pencet saja yang ke yen, maka 100.000 sama dengan 758 yen. Nah, jika kita ingin mengkonversikannya ke euro, pencet saja yang bagian euro atau klik, maka 100.000 sama dengan 5,80 euro. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata dan kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.